kalian. Artinya kalian belajar di sini ya merasa tidak terbebani, ya merasa nyaman, merasa tentram, ya di mana seluruh keluarga sekolah ya akan merasa tenang. Di sini ada ya pada budaya sekolah ada. Lalu kita lihat di sini ya lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman. Ya, jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, ya agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan dari budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Jadi di sini ada hukuman dan hadiah. Jadi tidak berupa hukuman kalau dia bersalah, tidak berupa hadiah kalau dia bisa di dalam pelajaran seperti itu. Ya, jadi seseorang yang memiliki sifat disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak yang menjadi peluang bagi sekolah terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi di sini budaya positif ini akan Ibu berikan contoh adalah ketika kita membuat suatu peraturan di kelas. Sudah pernah membuat peraturan di kelas? Sudah. Siapa yang membuatnya? Wali kelas. Jadi sebenarnya kalau peraturan di kelas itu yang membuatnya haruslah warga yang ada di kelasnya. Jadi mindset inilah yang akan kita rubah. Ya, mindset inilah yang akan kita rubah, yaitu dengan adanya nanti keyakinan kelas. Ya, jadi ada keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas? Ya, jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Jadi di sini akan Ibu beri kalian sticky note, akan Ibu beri sticky note. Jadi kalian tempelkan dulu peraturan-peraturan kelas yang akan kita buat bersama. Ya, walaupun ya hanya untuk pelajaran Ibu saja. Ya, jadi nanti dengan pelajaran guru yang lain boleh. Apakah kalian guru tersebut akan memakai budaya positif yang sudah Ibu buat atau gurunya tidak untuk, karena nanti akhirnya keyakinan kelas ini akan kita tempel di dalam kelas kita. Nah, ya, jadi boleh kalian tulis, nanti kalian tempelkan ke peraturan kelas. Ya, kalian tempelkan ke peraturan kelas. Silakan ditempelkan ke depan. Mana pulpenmu? Ya, peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas. Jadi nanti setelah peraturan kelas baru ya. Ya, kalau peraturan kelas yang bagaimana kalian buat?
peraturannya tolong dulu baca di sini Mas Yani. Baca dulu. Ini baca dulu peraturan kelas. Yang pertama, siapa yang mau ini? Baca dulu ini. Peraturan kelas yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, Agnes buat dulu. Bagaimana tadi? Beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang di dalam atau memotivasi secara inspirasi. Artinya seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk melakukan. Ya, jadi ini keyakinan kelas ini harus dibuat dengan kata-kata yang positif. Tadi membacakan tadi Mas Yani apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Coba Agnes kamu buat apa ya bahasa yang positif. Jangan pakai kata tidak dan jangan pakai kata jangan. Berarti apa kita buat di situ? Ya, apa kita buat? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua apa Mas Yani? Yang kedua, tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Apa terus di? Yang kedua tidak membuli teman. Ya, sayangilah temanmu. Yang kedua, sayangilah temanmu. Lalu yang ketiga Mas Yani? Tidak melawan guru. Tidak melawan guru. Iya, hormatilah guru. Hormatilah guru. Yang selanjutnya Mas Yani? Peraturan yang keempat, dilarang berucap kotor. Dilarang berucap kotor. Ya, apa? Sopan. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Lalu Mas Yani lanjut. Peraturan yang kelima, tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh merokok di kelas. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Lalu Mas Yani lanjutnya. Peraturan keenam, tidak merokok di sekolah. Dua kali berarti? Dua kali. Oh, apa lagi? Ini tadi di kelas, sekarang di sekolah. Jangan lupa di sekolah. Jangan lupa di sekolah. Ya, selanjutnya Mas Yani. Berpakaian rapi. Apa? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Apa itu berpakaian rapi? Gunakan. Rapikanlah baju. Tidak datang terlambat. Datang terlambat. Jangan berkata sedangkan pada jangan mencuri barang teman. Jangan. Oh, jagalah barangmu dengan baik. Oh, jagalah alat tulismu dengan baik. Lalu yang terakhir Mas Yani, stop membuli. Tadi sayangilah teman-temanmu. Ya, ini sudah ada. Ya, jadi inilah. Ya, jadi peraturan kelas yang bernilai negatif tadi menjadi keyakinan kelas yang bernuansa positif. Oke, terima kasih Mas Yani dan Agnes. Oke, dari peraturan kelas dan keyakinan kelas ini ya akan timbullah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diharapkan ya bisa membuat nuansa positif itu dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, lalu kasih sayang, ya, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, lalu penguasaan. Ya, dari kelima kebutuhan hidup ini, kalau kita lihat dari keyakinan kelas ini, nilai-nilai kebajikan, yang misalnya nanti kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang ini, ya itu bisa kita lihat dari sayangilah temanmu, hormatilah guru. Ya, lalu di sini ada kebebasan. Kalau kebebasan ini, ya kebebasan yang terikat. Jadi kebebasan tidak ya secara negatifnya. Ya, jadi kebebasan ya yang secara positifnya. Ya, jadi di sini nilai-nilai kebajikan ini, ya ini akan kita buat berdasarkan keyakinan kelas. Ya, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Apalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita buat dari situ? Kebersihan. Berarti kebersihan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikannya adalah kebersihan. Ya, kebersihan. Ya, jadi kebersihan kelas. Ya, atau sekolah. Oke, ya jadi buanglah sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi yang bisa kebersihan? Ini rapikan apa yang bisa nggak kebersihan? Bisa. Oke, ya. Lalu yang kedua, sayangilah temanmu. Apalagi yang nilai kebajikan di sini? Kasih sayang. Ya. Lalu kasih sayang, ya kasih sayang. Ya. Lalu kasih sayang yang di mana ada itu, Bella? Kasih sayang yang mana ada? Selain sayangilah temanmu? Hormati gurumu. Buat ada juga. Oke, berbicara dengan sopan. Bisa. Kasih sayang.
nilai kebajikan dan berbicara dengan sopan? Apa nilai kebajikan bisa dicoba? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Saling menghargai. Oke, ya lalu jaga kesehatan. Apa? Nilai kebajikannya apa itu? Bertahan hidup. Kesehatan. Ya, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Oke, jagalah nama baik sekolah. Apa jagalah nama baik sekolah? Apa? Seperti juga jagalah sekolah bisa ya, kan? Jagalah nama baik sekolah, jagalah kesehatan. Ini khusus kesehatan ya. Jadi untuk yang jagalah nama baik sekolah, apa yang kita buat? Nama baik. Nama baik. Boleh. Kalau lagi kalau apa itu? Kesehatan ya. Jagalah tempat waktu. Disiplin. Oke, ada yang kamu? Ya, ada ya di sini ya. Terakhir, jagalah alat sekolah. Alat barang apa itu? Nilai kebajikannya? Menjaga. Disiplin, ya. Jadi disiplin, kebersihan, kasih sayang, saling menghargai, kesehatan, nama baik. Yang ini jaga alat sekolah. Menjaga ibu, menjaga. Iya, menjaga dengan baik. Apa nilai kebajikannya di situ? Bukan. Ya, menjaga alat sekolah. Berarti menyimpan itu. Iya, apa? Menyimpan. Menjaga. Oke, menjaga. Jaga banyak artinya. Menjaga dengan baik. Alat-alat pun bisa. Yang sudah kita buat ya berdasarkan kebutuhan dasar. Jadi di sini ini ada kebajikan di kelas ya. Yang pertama adalah kebersihan ya. Jadi kebersihan bisa di kelas, bisa di sekolah. Lalu yang kedua adalah kasih sayang. Ya, jadi sayanglah temanmu, hormatilah gurumu, hargailah temanmu ya. Jadi itu nilai kebajikan. Lalu yang saling menghargai. Ya, jadi saling menghargai ya. Yang kakak kelas ya kalian hormati, yang kakak kelas juga kalian menyayangi adik kelasnya seperti itu ya. Lalu untuk kesehatan ya, kalau kesehatan ini ya seperti tadi jaga kesehatan agar kalian ya terus bisa hadir ke sekolah ya. Lalu nama baik sini ya, nama baik nama baik ya, jangan membuat sekolah itu ya jadi membuat nama baik sekolah. Lalu disiplin dan menjaga keamanan. Oke ya, dari keyakinan kelas ini apa ya, dari keyakinan kelas ini ya ada dikatakan dengan restitusi ya. Nanti ini adalah cara bagaimana nilai-nilai kebajikan ini ya nanti kita buat ya. Kalau ada yang tidak mematuhi nilai-nilai kebajikan ini, dia akan diproses. Tapi diprosesnya ya bukan langsung di depan. Ketika misalnya dia buat kesalahan ya tidak dimarahi atau diberi pejangan, tidak ya. Jadi dia dipanggil oleh gurunya atau guru bimbingan OSIS-nya ya, diberi namanya restitusi. Ya, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali bisa ya pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kemarin Mas Yani ya ibu panggil karena apa? Karena ketika ibu tidak hadir ya di dalam kelas ya ibu ada acara di luar jadi ibu tidak hadir, ibu memberi tugas kepada kita ya. Tetapi Mas Yani dia tidur di kelas, dia tidak mengumpulkan. Jadi dia tidak mengumpulkan ya. Jadi ketika ibu periksa tidak ada bukunya, tidak ada kertasnya. Jadi ibu panggillah dia dengan bagaimana kemarin yang kalian buat yaitu dengan ya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ya pada menstabilkan identitas ini ya misalnya mengapa ya kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi ketika ibu tanya kenapa kamu menyukai kemarin Mas Yani, jadi karena mungkin karena saya tidak mengumpulkan tugas dulu. Jadi itu dia untuk menstabilkan identitasnya. Jadi ada cara yang lebih efektif untuk menentukan apa yang kamu butuhkan. Lalu setelah menstabilkan identitas, lalu ibu memvalidasikan tindakan yang salah. Jadi bukannya dari tindakan yang kamu lakukan itu berarti kamu masih ingat nilai kebajikan kelas kita. Masih. Jadi apa yang kamu lakukan di situ? Nah, jadi yang itu untuk memvalidasi tindakan si Mas Yani yang salah. Ya, kemudian setelah ibu tanya, oh berarti ini bu nilai-nilai kebajikan yang sudah saya lakukan. Lalu ibu menanyakanlah ya keyakinan yang tadi ya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu kamu ya bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini.
kebajikan yang paling sering kamu lakukan di situ apa sih? Dari nilai-nilai kebajikan yang ini yang sering kamu lakukan apa? Kebersihan kelas. Jadi kamu jarang menyapu seperti itu. Atau kalau ada kawan satu kelompok jarang untuk berkolaborasi untuk membersihkan kelas. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, jadi dengan adanya disiplin budaya positif ini yang sudah ibu berikan kepada kalian, jadi ibu harapkan ya kalian bisa untuk membuat sekolah kita ini lebih aman, lebih tentram. Kenapa? Karena sekolah kita atau sekolah ini merupakan rumah kedua bagi kalian. Dan ibu guru, bapak guru menjadi orang tua kedua ya, setelah orang tua kalian di sekolah. Jadi tolong dulu ditulis nilai-nilai kebajikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru di sini ambil dulu 2. Ya. Baru ditempel di situ ya. Buat siapa pun pakai yang apa itu? Itu yang itu nilai-nilai kebajikan. Enggak satu-satu di dalam ini satu-satu aja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis satu-satu aja. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 sampai 4. Ya, 1, 2, 3, 4 di mana? Di sana yang terakhir. Ya, baru kita tempel di sini ya. Ya, sambil kita ya teman-teman menulis ya dari yang sudah ibu jelaskan mengenai budaya sekolah ya, coba dulu si Indah dulu ya, beri dulu sebuah refleksi ya atau sebuah penguatan yang pentingnya budaya sekolah ini dilakukan di kelas dan di sekolah kita. Boleh refleksi dulu. Tahu refleksi kan? Refleksi seperti umpan balik ya, kalau yang sudah dijelaskan tadi apakah memang ya harus dan bisa kita ya kita lakukan di sekolah atau bagaimana? Ya, apakah yang ibu jelaskan tadi sudah ya sudah bisa kamu cerna, sudah bisa kamu ya sudah bisa kamu ya sudah bisa kamu istilahnya bagaimana? Sudah bisa kamu ya pahami seperti itu. Coba dulu beri refleksi dengan yang sudah dijelaskan. Refleksi atau umpan balik? Refleksi atau umpan balik? Siapa akan bisa beri refleksi atau umpan balik dengan yang sudah ibu jelaskan tadi dari budaya positif? Iya, jelaskan. Iya, boleh ke depan. Oke. Ya, kita lihat ya refleksi yang akan dibawakan oleh Anda seperti yang kemarin refleksi di hasil. Saya dapat memahami dan pentingnya budaya ini adalah supaya sekolah ini atau kelas ini menjadi tenang, damai, dan tidak keributan dan menjaga kebersihan dengan bagus dan dilaksanakan dengan benar. Saling menjadi teman dan tidak peduli dan kita juga harus saling menghargai teman. Misalnya ada teman yang kekurangan fisik, kita tidak boleh mengejeknya, kita menghargai dia. Kesehatan kita harus dikerjakan supaya kita tetap hadir di kelas ini, supaya kita tidak kena absen atau sakit dan ujian. Kita juga harus menjaga nama baik dan tidak boleh merokok atau melakukan hal-hal yang negatif di sekolah ini. Dan juga kita harus disiplin memakai pakaian yang teratur, memakai baret, dasi, baju yang lengkap, dan perlengkapan lainnya. Kita juga harus menjaga peralatan kita dengan baik supaya tidak kehilangan. Itulah pentingnya budaya positif ini. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Oke, jadi ya ini yang sudah kita coba si apa? Padi kamu Padi. Padi dari kamu dulu. Budaya positif dari kamu. Sudah boleh ditempel. Kamu tadi buat refleksi seperti Agnes. Ya, gimana sesuai mana yang kalian anggap ini boleh tidak berikan kan? Mana yang kalian anggap sebagai prioritas di situ kalian? Semua boleh ke depan Pandi. Oke, Pandi, boleh ke depan, silakan. Ya, refleksi akan dibawakan oleh Pandi. Dan mata Pandi.
Berbicara dengan sopan kepada guru. Kalau ada guru menjelaskan, didengarkan. Jangan ribut. Tapi apa di situ? Harus Disiplin. Amanah dan selamat. Salah. Selamat. Nah, oke, terima kasih. Sudah? Ya, jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, boleh mulai dari Mas Riani berurutan, ambil sticky note, tempel, buat tanda tangan, nama dan tanda tangan. Ya, nama dan tanda tangan. Silakan ambil sticky note, buat nama dan tanda tangan. Dia tangan di mana terserah. Ya, kita tempelkan. Nama sama tanda tangan. Nggak usah. Dia nama dan tanda tangan. Oke. Rika. Boleh ditempel tangan? Iya, nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan. Oke, tadi Ria, Kak, ya. Oke, nama dan tanda tangan. Gimana letaknya? Terserah. Biar kita bisa meletakkan nanti ya. Siapa lagi? Oke, tadi dengan atas kayak mobil kayak kita letakkan mana dirinya? Sini. Di situ. Nah, di mana ya, Bu? Sini. Di samping roster. Oke. Ya, kita letak di samping roster. Ada di sini. Fokus. Bu, ini hasil yang saya dapat di CGG untuk dibudayakan di sekolah kita. Jadi ada budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu ada sikap, perilaku, tutur kata. Jadi bukan hanya murid, tapi kita semua warga sekolah. Jadi semua ini, budaya positif ini harus berpihak kepada murid. Jadi supaya apa? Supaya murid itu bisa kritis, bisa hormat kepada kita, bisa bertanggung jawab. Lalu di budaya positif ini ada 6 di 6 kriteria, di mana dari 6 ini nanti dia saling berurutan, dia saling berkaitan dia. Jadi yang pertama itu nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini sudah saya lakukan di kelas 40. Jadi yang untuk budaya positif ini dimulai dengan kita ada namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ilustrasi penguatan positif murid yang bermanfaat. Jadi ilustrasi itu bukan dia orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini ilustrasi menurut si Stephen. Ya, jadi dia di sini dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita dulu. Ya. Karena kita yang mau dari kitanya dulu. Jadi di sini ada beda dari stimulus atau respon yang kita buat dengan teori kontrol ini. Jadi kalau dia stimulus atau respon kita kan secara tiba-tiba kita kan,
Kalau kontrol ini kita harus bicara kita itu harus kita ini ya, kayak seperti ini mau mengontrol ya realitas. Jadi model berpikir menang-menang, di sini ada beberapa. Kalau dia yang stimulus berpikir menang kalah, kalau dia kontrol dia berpikir menang-menang. Jadi tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa ini disiplin ya. Oh, ini udah masuk disiplin kita. Disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya, tata tertib. Sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ketika kita menertibkan itu lalu dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya tidak harus seperti itu, ya kan? Jadi makna disiplin yang menurut si Jane Gossen, jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi ini yang harus kita iniin untuk menjadi murid atau pengikut. Jadi ini untuk memotivasi atau membangun. Ada di sini motivasi interistik bukan eksteristik. Jadi interistik itu dari dalam. Jadi ini ya, disiplin adalah kontrol diri lah ya. Kontrol diri. Jadi kontrol diri ini nanti untuk anak-anak itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dari kita mengontrol diri timbullah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan dan kontrol ini kita mulai dari kelas. Maka itu sebenarnya wali-wali kelas yang harus mengontrol dulu anaknya. Jadi mengontrol itu sebenarnya peraturan kita buat itu kita dijalankan atau tidak? Iya, dijalankan juga. Habis itu kalau peraturan-peraturan itu banyak dengan kata-kata yang negatif. Iya. Misalnya kalau tidak datang dihukum begini ya. Nah, tapi kalau yang ini ada nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini dari profil Pancasila. Inilah yang akan kita. Jadi hukuman itu pada anak nanti diganti dengan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilainya semua. Lalu disiplin positif menanamkan motivasi. Lalu yang ini yang udah saya lakukan di kelas 10 Horti. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya keyakinan peraturan kelas misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu diganti dengan nilai-nilai kebajikan atau dengan kata-kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu dia kan. Lalu di sini ada dengan adanya nilai-nilai kebajikan itu kita ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Jadi yang keempat ini saling berkaitan dia. Jadi ini motivasi perilaku manusia ada 3. Dari yang 3 ini sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dari ketiga perilaku ini, menurut Ibu yang mana Lela yang kita yang sering lakukan? Yang sering dilakukan ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ini masih sering karena selalu kalau anak-anak itu berbuat nanti kalau kau begini akan begini ya. Nah, gitu ya. Kalau yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebenarnya bukan berupa imbalan ya. Mungkin hanya kita kasih dia reward dengan ucapan, "Oh bagus, kamu sudah melaksanakan ini." Begitu ya. Jadi ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seharusnya. Iya, seharusnya yang kita lakukan ke anak-anak ya. Jadi itulah mulai sedikit demi sedikit lah kita ini kan ya. Ya seperti yang disampaikan pertama tadi harusnya berasal dari diri kita dulu gitu dari kan. diri kita supaya bisa sampai ke anak-anak. Jadi ini jadi hukuman, disiplin dan konsekuensi ini sebenarnya itu dari kita. Jadi ke anak-anak itu dari keyakinan kelas tadi, mereka sudah digembleng duluan dari keyakinan kelas tadi. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, jadi tidak langsung kita, jadi tidak langsung kita kasih hukuman di situ. Tapi perlahan-lahan kita buat di sini ada namanya segitiga
restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kita panggil dulu dia. Restitusi itu artinya proses menciptakan. Prosesnya. Iya, proses Untuk menciptakan dia jadi murid yang tadi ya. Iya, jadi dia kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan. Tahapannya. Ya, Nggak tahapannya. langsung kita kasih hukuman Iya, gitu nggak ya. kayak kita kasih hukuman. Jadi kita kasih dia di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ini untuk gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari nilai-nilai kebajikan tadi ini sebenarnya. Jadi yang pertama itu restitusi ini nanti untuk kita posisi kontrol. Ya, jadi kalau ya ini jadi yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi ini kalau divalidasi tindakan yang salah ini untuk yang menstabilkan ini validasi tindakan salah bukan keyakinan menstabilkan. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitas. Jadi misalnya kita panggil anak tadi kita tanya kamu dipanggil di sini seperti itu. Jadi dia buat salah itu tidak apa-apa. Ya, Jadi kita jangan kita stabil. judge dia. Iya. Pokoknya Iya. kok orang tak ada yang sempurna gitu lah, Iya. tak ada yang berbuat salah, tapi dari kesalahan itu kita perbaiki. Iya. Jadi itu dulu kita ini menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi setelah dia mengakui dia tadi salahnya kenapa, jangan kita apalagi. Jadi kita Kasih dia reward, iya. kamu bisa seharusnya yang seperti Iya, ini. itulah yang validasi. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Inilah kita kembali lagi tadi. Ya. Berarti dari kesalahan kamu itu, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas itu, yang mana? Jadi terus apa perbaikan selanjutnya? Jadi kan istilahnya dia tidak merasa bersalah. Itu dilihat dari 5 posisi kontrol kita itu tadi sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada guru penghukum, pembuat rasa bersalah, Karakternya, ya. teman, pemantau, manajer. Jadi menurut Ibu dari yang kelima posisi kontrol ini mana lah yang kita seharusnya kita Sebagai guru ya. Iya, kita sebagai guru. Kalau dia penghukum itu guru yang senantiasa percaya hanya ada satu cara. hanya hukuman yang bisa memperbaiki. Ternyata Jadi tidak, ya iya, kan? patuhi aturan saya. Iya. Awas gitu kan. Kamu selalu salah. Nah, itu dia. Itu kalau penghukum. Kalau dia merasa bersalah jadi posisi ini murid. Jadi seakan-akan itu dia bersalah atau buruk. Jadi murid merasa tidak berharga dia. Iya. Ya, ibu Kecewa lah gitu ya. kan. Itu dia buat rasa bersalah. Lalu yang ini malah teman. Kalau ini sebenarnya udah selalu ya kita ini. Sering, ya, ini yang paling sering ya. Yang Ayo nak, bantulah, jangan begitu. Iya, Gitu kan. tapi ini sering sekarang anak-anak kan kalau misalnya udah kita dekat kali jadi Melunjak. itu yang kita jaga ya kan. Lalu yang terakhir pemantau. Kalau guru pemantau ini biasanya kayak ini kita sedang di meja piket seperti ini kan. Jadi memantau dia kelas-kelas apa, tapi di saat itulah seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Jadi ketika itu ada data-datanya. ada data-datanya. Jadi ini sebenarnya pemantau ini bagus juga, tapi kalau nanti wali kelasnya itulah yang mengeksekusi. Iya. Datanya dari si pemantau dia serahkan ke wali ke wali kelas. kelas. Jadi dan yang terakhir ini Manajer. manajer. Jadi tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid. Ya, untuk inilah dapat- dia seharusnya posisi kita posisi ya. kita kan. Kita itu sebagai Seharusnya manajer. gitu lah idenya kan. Untuk melaksanakannya butuh proses. Butuh proses. Jadilah kalau udah kita pahami semua budaya positif di sekolah kita ini mudah-mudahan ya kan Bu Perlahan-lahan dan bekerja pastilah, sama. iya, Pasti bekerja ada sama. perubahan Iya, itulah. yang bisa menjalankan lah budaya positif itu. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu udah diberi kesempatan untuk membagi mengenai budaya positif di sekolah kita. Hari ini Kakak mau presentasi mengenai budaya positif di sekolah. Jadi ini bahan CGP Kakak untuk nyata. Jadi di sini istilahnya memanfaatkan supaya di sekolah kita bisa berbudaya positif. Artinya di sini budaya positif di sekolah itu mulai
etis ya sesuai dengan profil Pancasila. Jadi bertanggung jawab, hormat. Nah, itu yang dikehendaki di budaya positif ini. Jadi yang paling ya untuk yang kita yakini di sini ada pernah kakak buat di kelas 10 Horti ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk keyakinan kelas. Jadi kita kan biasanya peraturan kelas kita buat kan. Nah, kalau di sini nanti dari budaya positif ini keyakinan peraturan kelas itu jadi keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu timbulan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sama dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi mandiri, bertanggung jawab, sopan santun, ya, dan beriman. Itu dia. Jadi ini sebenarnya ini dikerjakan wali kelas. Jadi wali kelas. Jadi istilahnya setelah anak-anak dulu kita buat dengan nilai-nilai kebajikan dengan keyakinan kelas, kemudian dari situ kita lihat apakah setelah kita terapkan itu anak-anak jadi disiplin atau tidak. Jadi di sini ada teori-teori dari disiplin positif, menanamkan motivasi menjadi orang diinginkan, jadi menghargai diri sendiri dan percaya. Jadi dari yang sudah diberikan itu kita dari guru ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ini nanti bisa kita lihat di mana posisi kita yang sebenarnya. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum itu guru yang senantiasa percaya ada satu cara pembelajaran belajar. Misalnya patuhin aturan saya di kelas. Kamu suka berbuat salah dengan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ya ibu kecewa seperti yang Juma kemarin sama si Dewi itu. Jadi membuat murid rasa bersalah kan. Jadi di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lalu yang teman, ini yang banyak kita kan, ini yang selalu kita ini. Tapi ini tidak bagus juga untuk kedepannya sama anak-anak. Jadi ayo bantulah demi Bapak, ayo inilah. Nah, ini anak sebagai teman, lalu sebagai pemantau. Biasanya kalau sebagai pemantau ini kayak kita, ada piket. Kita lihat kelas-kelas kan kalau kosong gitu kan. Nah, jadi itu kita sebagai pemantau. Lalu manajer itu untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi ini dikaitkan lagi tadi dengan keyakinan kelas tadi, kan udah kita buat nilai-nilai keyakinan. Jadi ketika mereka bersalah, ditanya lagi dengan segitiga restitusi yang kemarin kakak buat sama si Mas Riani. Jadi di segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ini kita tanya dulu, ya, kenapa kamu bisa berbuat salah seperti itu? Jadi kita seperti dengan anak-anak sekarang gimana ya, kita kayaknya harus mengayomi gitu, mengayomi sekali gitu. Jadi kita tidak langsung ngejudge kamu salah gitu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini dan yang terakhir yang seperti si Dewi kemarin itu, sebenarnya kita buat seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi dari yang kelima posisi kontrol ini, cuma yang mana lah kita yang paling banyak? Yang paling banyak itu pembuat rasa bersalah Dan hukuman. Masih itu kan? Iya, untuk di sini. Ya, mudah-mudahan setelah kita mengetahui budaya positif di sekolah ini, kita bisa berangsur-angsur ya, tidak sekaligus gitu kan. Ini mungkin lah Juma ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Bu Marina sebagai kaju di
positif di sekolah. Jadi pada modul ini di mana budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi mencakup sikap, perilaku. Jadi di semua warga sekolah. Tapi semuanya ini berpihak kepada murid. Jadi seperti kita menghamba kepada murid gitu kan, supaya murid kita ini bisa menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi pada budaya positif ini ada beberapa bagian, ada mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas. Disiplin positif ini udah kakak buat di kelas 10 hortikultura. Jadi di mana pada kelas hortikultura itu membuat mengenai teori kontrol, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan diambil dari peraturan sekolah. Dulu kan kita peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu biasanya dengan kata-kata yang apa, contohnya misalnya kita buat peraturan kalau tidak hadir 1 hari denda sekian. Jadi ini nanti mau kita perlahan-lahan mau kita ubah dengan namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dia dengan bahasa yang positif atau dengan kata-kata yang positif. Jadi misalnya tadi seperti ada hukumannya, ada kata jangan dan tidak, itu dirubah menjadi nilai positif. Jadi misalnya jangan datang terlambat. Jadi positifnya datangnya tepat itu gitu. Coba. Jadi tadi udah kita lihat tadi kan teori kontrol, dimana kalau dia teori kontrol itu sebenarnya kita hidup ini kan harusnya ada kontrol masing-masing, apalagi kita guru. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum. Karena apa? Karena sungguhnya kalau belajar disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman, seharusnya gitu kan. Inilah yang maka itu kita perlahan-lahan memaknain kata disiplin. Jadi disiplin itu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul dan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu dengan motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Jadi disiplin itu bentuk kontrol diri kita, apalagi kita guru gitu ya. Jadi dengan kita bisa mengontrol murid-murid, dan murid-murid itu kita kontrol dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dia bentuk-bentuk nilai kebajikan ini sangat banyak dia. Jadi bisa baik hati, bisa prinsip. Ini diturunkan dari nilai-nilai dari peraturan tadi, enggak dari peraturan kelas, jadi keyakinan kelas, baru dari keyakinan kelas jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah nanti kita kalau misalnya anak-anak berbuat salah, jadi tidak langsung situ kita beri push atau diberi hukumannya, tapi kita panggil dia secara baik-baik dengan ini yang udah pernah kakak juga buat dengan segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini kayak kemarin si Mas Riani kakak buat dari bahannya. Jadi ketika itu dia tidak buat tugas, kakak lagi pergi keluar, dia tidak kakak kasih tugas ke piket, dia tidak mengerjakan. Jadi kakak buat dia dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kakak panggil dia, lalu kakak buat kakak ini istilahnya memberi wejangan, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Artinya di sini dia bisa mengakui kesalahannya, kenapa kamu semalam tidak mengerjakan tugas gitu kan.
ada apa. Lalu ya mungkin kita menstabilkannya karena dia udah mengaku, orang itu udah biasa itu buat kesalahan. Dicari dulu apa Iya. sebab Iya kan. Jadi distabilkan dulu, terus baru dari penstabilan tadi ada validasi tindakan yang salah. Artinya kalau dia sudah mengakui, oh iya berarti kamu seperti ya kan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti itu. Jadi setelah diadakan validasi tindakan yang salah, maka yang terakhir menanyakan keyakinan. Inilah dihubungkan dengan yang kita buat tadi di kelas. Berarti dari yang sudah kamu langgar tadi, apalah nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu langgar tadi. Terus kita tanya lagi, berarti kedepannya bagaimana cara solusinya. Jadi inilah, jadi dari segitiga restitusi ini, jadi kita lihat bahwa kita guru itu ada 5 posisi kontrol kita guru. Tapi sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini, ya ini sering kita lakukan, apalagi yang nomor 1 ini, ya kan, penghukum. Iya. Jadi penghukum ini sebenarnya perlahan-lahan nanti kita akan lalu ada rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Jadi ibu kecewa sekali, kenapa kamu lakukan itu? Sebenarnya itu nggak boleh, ya di perlahan-lahan. Tapi ini sudah kita lakukan ya ini sebagai teman, ya kan? Inilah ya. Tapi ini juga tidak masalah kalau menjadi teman ini, tapi kita tahu batas-batasnya. Lalu yang pemantau, kalau pemantau ini biasanya kita piket. Jadi kita tengok kelas kalau ada gurunya atau tidak, lalu kita catat, lalu kita kasih ke wali kelas atau ke guru nanti yang masuk pun jadi. Nah, dan posisi yang terakhir inilah yang akan dituju pada budaya positif, namanya posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi dia membimbing. Jadi itu budaya positif yang sudah kakak pelajari. Jadi mudah-mudahan bisa terapkan ya ini. Jadi tidak seketika yang terjadi. Apalagi anak-anak kita sekarang di step by step, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Udah ya. Dengan adanya tadi pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah dari minoritas itu calon guru penggerak SMK Penian, saya merasa ini sangat baik sekali untuk dilaksanakan di sekolah, yang mana budaya positif itu bisa kita laksanakan tanpa harus membuat peserta didik itu secara terpaksa atau kita menjudge bahwa dia tidak baik, tetapi kita bisa menekankan keyakinan bagi mereka untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Ya, tapi mungkin dalam pelaksanaannya tidak segampang yang kita kira. Ada beberapa proses yang harus kita laksanakan, dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini bisa membuat perubahan ke arah yang lebih maju lagi. Ya, demikian saja. Nama saya Jumari Sution, saya mampu mata pelajaran produktif di sini terutama kepencarian. Dari hasil refleksi yang Ibu Dr. Nuria lihat, kebiasaan di sini masih dalam tahap penghitungan dan pembenaran. Mudah-mudahan dalam pemetikan persentase yang di pengajaran yang dikasih UDP nanti 5 kontrol yang tadi bisa diterapkan dan 3 aset ILD yang tadi bisa dikembangkan di sekolah ini untuk mencapainya keberhasilan di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang. Sekian, terima kasih. Saya Marina Lubis SPD, jabatan guru, menjabat juga sebagai ketua program keahlian. Yang ingin saya sampaikan sebagai saran pada kakak kami Depi Nuria SPD, mudahan apa yang dipelajari selama CPG bisa diterapkan atau dilaksanakan di SMK Negeri Pertanian Pembangunan. Harapan kami tetap optimis, selalu semangat, jangan jangan menyerah apapun kondisinya, selalu semangat. Mudah-mudahan
sukses ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.